Malaysia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua di Asia dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Adapun peningkatan Malaysia tahun ini cukup mengejutkan, pasalnya tahun lalu negeri jiran justru berada di posisi kedua terburuk global dengan skor hanya 27,51. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Malaysia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua di Asia dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Ya, negeri jiran tersebut hanya kalah tipis dari Singapura dalam Indeks Global Work-Life Balance. Malaysia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua di Asia dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Menurut laporan Global Work-Life Balance Index oleh Remote, Malaysia mencatat skor 57,03 dari 100 poin. Penilaian didasarkan pada jumlah faktor mulai dari cuti tahunan rata-rata 19 hari, cuti sakit berbayar hingga akses layanan kesehatan publik. Malaysia juga mencatat skor kebahagiaan 5,96% yang ikut mendorong posisinya di level regional. Secara global, Malaysia menempati urutan ke-27 dari total 60 negara yang dievaluasi, sementara Singapura menjadi pemimpin di Asia dengan skor 57,85 diikuti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Selandia Baru menempati posisi teratas dunia dengan skor 86,87, disusul Irlandia, Belgia, Jerman, dan Norwegia. Adapun peningkatan Malaysia tahun ini cukup mengejutkan, pasalnya tahun lalu negeri jiran justru berada di posisi kedua terburuk global dengan skor hanya 27,51. Data terbaru juga menempatkan Indonesia di posisi ke-6 di Asia dengan skor 52,07, sekaligus peringkat ke-34 dunia di atas Arab Saudi dan Israel. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, platform Spotify akan menaikkan tarif layanan di sejumlah wilayah dalam waktu dekat. Langkah menaikkan tarif tersebut ditempuh sejalan dengan rencana Spotify meningkatkan margin keuntungan. Platform layanan pemutar musik Spotify akan menaikkan tarif berlangganan seiring investasi yang ditanamkan pada fitur-fitur baru. Kenaikan tarif dan target 1 miliar pengguna. Co-Presiden dan Chief Business Officer Spotify, Alex Nordstrom menyebut, kenaikan tarif langganan akan disertai dengan rencana upgrade layanan dan fitur baru. Sebelumnya pada awal bulan ini, manajemen perusahaan asal Swedia itu mengatakan akan menaikkan tarif langganan bulanan untuk pelanggan individual premium di beberapa pasar mulai September mendatang. Rencana kenaikan tersebut sejalan dengan rencana Spotify meningkatkan margin keuntungan. Tarif layanan Spotify akan menjadi 11,99 euro dari sebelumnya 10,99 euro di sejumlah kawasan, termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, serta kawasan Asia Pasifik. Kenaikan tarif layanan dikombinasikan dengan upaya penghematan biaya dalam beberapa tahun terakhir telah membantu Spotify meraih laba tahunan pertamanya tahun lalu. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Coca-Cola sedang menjajaki opsi strategis untuk menjual unit bisnis kopi Costa Coffee. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng bank investasi Lazard sebagai penasehat. Minuman raksasa dunia Coca-Cola dilaporkan sedang menjajaki penjualan Costa Coffee, brand kopi Britania yang diakuisisinya pada 2018 dengan nilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika. Perusahaan telah melibatkan bank investasi Lazard untuk mengkaji berbagai opsi, termasuk menawarkan Costa kepada pembeli potensial seperti perusahaan ekuitas swasta. Diskusi awal sudah dilakukan dengan sejumlah pembeli terpilih, dengan harapan mendapatkan penawaran awal pada awal musim gugur, namun keputusan final masih belum diambil. Keputusan menghentikan kekhawatiran investasi yang tidak sesuai harapan. CEO James Quincy mengakui bahwa Costa belum memberikan hasil yang diidamkan dari sudut pandang investasi.
Costa Coffee beroperasi di 50 negara dengan lebih dari 2.700 gerai di Inggris serta Irlandia dan lebih dari 1.300 gerai lainnya di seluruh dunia. Bagi sumber ADX Channel. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Penundaan dilakukan hanya 30 menit sebelum jadwal lepas landas akibat masalah pada sistem darat. SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Starship yang terdiri dari Super Heavy Booster setinggi 70 meter dan tahap atas 52 meter sudah terpasang di landasan peluncuran dan tengah diisi propelan. Namun SpaceX mengumumkan pembatalan sesaat sebelum lepas landas lewat platform X. Elon Musk yang sedianya memberi pembaruan perkembangan Starship juga membatalkan siaran langsung resmi. Meski SpaceX belum memastikan jadwal baru, pengalaman sebelumnya menunjukkan penundaan semacam ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Starship sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung bisnis peluncuran masa depan sekaligus kendaraan utama misi ambisius Musk ke Mars. Bahkan NASA menargetkan Starship digunakan pada 2027 untuk pendaratan awak ke bulan, misi pertama sejak era Apollo. Namun pengembangan Starship masih dipenuhi kendala serius sepanjang tahun ini, dari uji coba yang gagal di awal penerbangan, ledakan besar di fasilitas uji, hingga kegagalan masuk kembali atmosfer pada penerbangan ke-9. Meski begitu, SpaceX tetap gencar memproduksi prototipe baru dengan peningkatan mesin, pelindung panas hingga desain flap kendali yang lebih kuat menghadapi tekanan ekstrim. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple mulai memproduksi chip krusial di pabrik semikonduktor Texas Instruments baru di Sherman, Texas. Ya, langkah ini menandakan komitmen kuat terhadap manufaktur domestik dan pengamanan rantai pasok. Di tengah ketegangan dagang global, Texas Instruments resmi membuka pabrik semikonduktor senilai 60 miliar dolar Amerika di Sherman, Texas. Apple langsung menjadi salah satu pelanggan pertama dengan produksi chip analog penting dan komponen tertanam kecil yang mengatur daya sensor dan sinyal di iPhone di fasilitas tersebut. Meski harga per chip hanya sekitar 40 sen, komitmennya sangat krusial karena tanpa itu iPhone tidak bisa diproduksi. Produksi domestik membantu Apple menghindari biaya tarif impor baru yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat. Pembukaan pabrik baru ini jadi bagian dari ekspansi besar TI yang membentang di Texas dan Utah dengan total 7 fasilitas. Fasilitas TI di Sherman dirancang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan dan mendurable setengah air yang digunakan per menitnya. Produksi 300 mm wafer memungkinkan output chip lebih banyak dengan energi yang sama. Komitmen investasi Apple di Amerika Serikat meningkat dari 500 menjadi 600 miliar dolar Amerika selama 4 tahun. Sebagian investasi dialokasikan bagi fasilitas TI di Sherman, Richardson, dan Lehi. Produksi chip analog ini menegaskan upaya Apple dalam memperkuat supply chain domestik. Lalu Apple perkuat investasi manufaktur Amerika Serikat. Bagi sumber ADX Channel.